Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Untuk memasuki hari ini, hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, saya ingin mengajak kita bersama-sama kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Perikop firman Tuhan ini berbicara mengenai keluhan Yesus tentang kota Yerusalem. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kota Yerusalem ini adalah merupakan satu kota yang sangat penting di dalam perjanjian lama sampai kepada masa Tuhan Yesus Kristus. Karena di Yerusalem inilah merupakan pusat pemerintahan dan pusat keagamaan ibadah orang Yahudi. Dan sejak zaman Daud pada tahun 1000 sebelum Masehi atau abad yang ke-10 sebelum Masehi, Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Nah, kemudian oleh Salomo, bait Allah juga didirikan di kota Yerusalem. Sehingga kota Yerusalem ini menjadi kota pusat pemerintahan dan juga sebagai pusat ibadah orang Yahudi. Oleh karena itu, kota Yerusalem menjadi begitu penting, sentral bagi orang-orang Yahudi. Namun di dalam perikop ini, Tuhan Yesus mengeluh mengenai Yerusalem. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Apa yang Tuhan Yesus keluhkan tentang Yerusalem? Di dalam ayat yang ke-37 dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ya. Yerusalem sebagai pusat ibadah orang Yahudi, sebagai pusat pemerintahan bangsa Yahudi. Justru di tempat itulah para nabi yang diutus oleh Allah dibunuh oleh mereka. Orang-orang yang diutus Allah dilempari dengan batu oleh mereka. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, ya, Tuhan Yesus katakan bahwa Dia datang, kedatangan Yesus Kristus sebenarnya ingin mengumpulkan orang-orang Yahudi seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Namun mereka menolak. Namun mereka tidak mau. Ya, bukan hanya nabi-nabi yang ditolak, bukan hanya orang-orang yang diutus oleh Allah, mereka tolak. Bahkan Yesus Kristus sendiri, anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Ketika Yesus Kristus datang ke tengah-tengah bangsa Yahudi, Yesus Kristus juga ditolak. Mereka tidak mau menerima Yesus Kristus. Mereka tidak mau mengakui Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan suatu nubuat, dan nubuat ini sungguh-sungguh terjadi. Di dalam ayat yang ke-38 Tuhan Yesus katakan, lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi sepi. Ya, Tuhan Yesus menubuatkan bahwa Yerusalem akan ditinggalkan dan menjadi sunyi sepi. Dan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh terjadi. Pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menghancurkan bait Allah. Ya, menghancurkan bait Allah sebagai pusat ibadah orang Yahudi. Dan sampai pada saat ini bait Allah yang ada di kota Yerusalem yang dihancurkan itu, ya, sudah tidak ada, dan orang-orang Yahudi menjadi tersebar di seluruh dunia, ya, hingga pada saat ini kota Yerusalem, ya, menjadi perebutan bagi berbagai macam agama. Orang Yahudi ingin supaya Yerusalem tetap menjadi miliknya. Demikian juga orang-orang Palestina ingin supaya Yerusalem menjadi miliknya. Demikian juga orang-orang Kristen menjadikan Yerusalem sebagai tempat yang penting karena Tuhan Yesus Kristus.
mati dan bangkit di Yerusalem. Dan apa yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus itu sungguh-sungguh terjadi, bahwa kota Yerusalem akan menjadi sunyi, menjadi sepi. Dan itu terbukti nubuatan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-39, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang di Yerusalem bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi, karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalibkan, dia akan mati, dia akan bangkit, dan dia akan naik ke surga. Tuhan Yesus akan meninggalkan orang-orang Yahudi, orang-orang Yerusalem, sampai mereka mengakui, sampai mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, sampai suatu saat ketika orang-orang Yahudi mengakui Yesus Kristus, adalah Mesias yang dijanjikan Allah, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Suatu saat mereka akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, dia yang diutus oleh Allah. Ya, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita diberitahukan satu kebenaran, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai kota Yerusalem sungguh-sungguh terjadi. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sungguh-sungguh terjadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa nanti malam ada persekutuan doa. Saya ingin mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara bisa hadir. Kita bersekutu bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, kita mau terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.